lanjut, yaitu fungsi transenden. Fungsi pertama yang akan kita bahas adalah logaritma asli. Memang ini ada hubungannya dengan fungsi logaritma yang telah Anda pelajari dalam sekolah lanjutan. Kaitan ini akan tampak kemudian. Untuk sementara kita mendefinisikan fungsi baru untuk mempelajari sifat-sifatnya. Oke, di sini ada definisi. Definisi fungsi logaritma asli ditulis sebagai len. Didefinisikan dengan len x sama dengan integral 1 sampai dengan x 1 per t dt atau x kurang dari sama dengan 0, kurang dari 0. Daerah definisinya adalah himpunan bilangan terus positif. Diagram pada gambar 1 menunjukkan arti geometri dari len x. Diagram ini mengukur luas di bawah kurva y sama dengan 1 per t antara 1 dan x jika x kurang dari 1 dan nilai negatif dari luas ini jika x kurang dari sama dengan 0 dan x lebih dari sama dengan 1. Serta len 1 sama dengan 0. Tidak seorang pun akan ragu bahwa len x terdefinisi dengan. Oke, kita masuk pada contoh 1. Tentukan dx len akar x. Andaikan u sama dengan akar x. Akar x tadi itu dibentuk menjadi x pangkat 1 per 2. Maka dx len akar x sama dengan 1 per x akar 1 per 2 dikali 1 per 2 x pangkat min 1 per 2 sama dengan 1 per 2x. Oke, di sini teman-teman paham. Kalau sudah paham, kita akan lanjut pada materi selanjutnya, yaitu pada sifat logaritma asli. Sifat di bawah ini tentunya cocok dengan sifat-sifat yang telah Anda ketahui di sekolah lanjutan. Untuk lebih memahami, kita masuk ke teorema A. Apabila A dan B bilangan-bilangan positif dari R sebuah bilangan rasional, maka I len 1 sama dengan 0, len AB sama dengan len A plus len B. Yang ketiga, len A per B sama dengan len A min len B. Yang keempat, len A pangkat R sama dengan R len A. Untuk bukti, yang pertama len 1 sama dengan integral 1 sama dengan 1 per t dt sama dengan 0. Yang kedua, oleh karena itu x kurang dari 0, dx len ax sama dengan 1 per ax dikali a sama dengan 1 per x, dx len x sama dengan 1 per x. Kita masuk pada pelajaran selanjutnya, menyelesaikan persamaan diferensial. Kita telah mempelajari persamaan diferensial dalam pasal 5.2. Kita ingin menyelesaikan persamaan diferensial dy per dt sama dengan ky dengan syarat awalnya sama dengan y0 apabila t sama dengan 0 dengan memisahkan variabel-variabel dan mengintegralkan. Kita memperoleh dy per y sama dengan k dt, integral dy per y sama dengan integral k dt, len y sama dengan kt plus c. Syarat pada saat t sama dengan 0, y sama dengan y0 akan menghasilkan c sama dengan y0, sehingga len y min len y0 sama dengan kt, atau len y per y0 sama dengan kt. Dalam bentuk eksponen ini menjadi y per y0 sama dengan e kt. Atau akhirnya menjadi seperti ini teman-teman, y sama dengan y0 e kt. Untuk lebih memahami, kita masuk pada contoh 1. Dengan asumsi di atas, setelah berapa lamakah penduduk dunia akan menjadi 2 kali lipat. Oke, yang atas seperti ini. Teman-teman boleh dibaca pada halaman 401 ya. Kita lanjutkan. Pertanyaan tersebut ekivalen dengan pertanyaan sebagai berikut. Setelah berapa tahun kan lewat 1975, penduduk dunia mencapai 8 miliar. Jadi, bila dirumuskan, kita harus menentukan T dari persamaan. 8 sama dengan 4E pangkat 0,0198T. Setelah kedua ruas dibagi dengan 4, kita menarik logaritma len 2 sama dengan 0,0198T. T sama dengan len 2 per 0,0198
0,0198 atau mencapai 35 tahun. Jika populasi dunia akan 2 kali lipat dalam 35 tahun pertama setelah tahun 1975, populasi tersebut akan 2 kali lipat dalam setiap periode 35 tahun. Jadi, misalnya populasi ini akan 4 kali lipat dalam 70 tahun. Umumnya, jika suatu kuantitas pertumbuhan eksponensial dan interval T pertama, maka kuantitas tersebut akan 2 kali lipat dalam sebarang interval T. Karena YT kecil plus T per YT sama dengan Y0EK KT plus T per Y0E pangkat KT sama dengan Y0EKT per Y0 sama dengan 2. Kita sebut bilangan T sebagai waktu pengganda.